Jemaat GBI Meperpark yang dikasih Tuhan, kembali lagi di ibadah online KTM GBI Meperpark. Kami berharap jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Meperpark, Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Meperpark dalam sepekan ini. Ibadah Raya Online GBI Meperpark Minggu 27 Februari 2022 pukul setengah 9 pagi akan dilayani oleh Pastor Leonardo Syamsuri di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Meperpark, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Meperpark sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4.
Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom kepada seluruh GBI Jemaat Maple Park, dimanapun Anda berada, yang pada hari ini sama-sama kita akan beribadah. Untuk itu kita boleh sama-sama berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik, ya, Tuhan yang telah menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Dan sampai hari ini semua kan anugerah Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh saya mengajak saudara yang di rumah boleh bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan memuliakan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bersyukur kebaikannya. Kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Mari sama-sama datanglah, datanglah kebaikan dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Dan bahwasanya, dan bahwasanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Selamanya. Haleluya. Haleluya. Kita semua percaya kita punya Tuhan yang kesetiaannya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Karena itu malam hari ini buka hati kita lebih lagi. Apapun keadaan kita, apapun yang kita alami, mari bersama percaya ada harapan yang baru dalam Yesus Kristus Tuhan.
Selalu ada jalan, selalu ada harapan. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah menyerah. Sebab Allah kita yang kita sembah, Dia menyediakan masa depan, rancangan, dan rencana yang terbaik buat setiap kita. Yang percaya buka hati kita bersama. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Teramat berat beban yang kau rasa. Cobaan datang silih berganti. Semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada di sisimu, selalu ada harapan. Meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu, Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Nyanyikan dengan iman percaya kita. Teramat berat beban yang kau rasa. Cobaan datang silih berganti. Semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada, Dia ada di sisimu, selalu ada harapan. Meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu, Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Percaya masih ada harapan, masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih Tuhan tahu, Tuhan tahu Dia ada di sisimu, selalu ada harapan. Meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapan.
kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Hallelujah, Jesus. You are a good Father. Terima kasih buat semua yang sudah Engkau berikan buat kami, Bapa. Bahkan pada saat kami bangun di pagi hari, kami tahu itu semua adalah anugerah-Mu yang besar buat setiap kami, Tuhan. Yes. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Haleluya, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Jesus, mari bersama angkat pujian ini. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. So my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the
Jesus. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Jesus. All my life you have been faithful. Kau setia Tuhan. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness. Mari lebih sungguh angkat pujian kita buat Tuhan yang dahsyat. All my life you have been faithful. Yes, Jesus, you are faithful, Lord. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Your grace is running after me, Lord. Woo! Your goodness is running after, is running after. Your goodness, Jesus. Your goodness is running after, is running after me. When my life lays down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. Your goodness, your goodness, your goodness, Jesus. Your goodness is running out. It's running out. Yeah. Your goodness is running out. It's running out. Yeah. When my life lays down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out. It's running out to me. All my life you have been faithful. Yes, you are faithful, Jesus. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan setiap hari. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang setia. Haleluya, Lord. Thank you, Jesus. Shalom saudara, bagaimana keadaan saudara? Apapun keadaanmu, terus mengucap syukur. Tuhan Yesus itu sungguh amat sangat baik dan sangat mengasihi setiap saudara. Saudara-saudaraku, saat ini dalam masa-masa kita menantikan janji Tuhan, saya tidak bosan-bosannya akan terus mengingatkan dan terus mengajak agar setiap saudara saya, gereja Tuhan, masuk dalam level keintiman dengan Tuhan lebih lagi sampai Pentakosta ketiga, yaitu pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir itu terjadi. Untuk itu saudaraku, dalam kondisi dunia seperti saat ini, mari kita bersama-sama terus mempersiapkan diri menjadi suatu umat yang layak bagi Tuhan untuk menyambut kedatangannya. Saudaraku, waktu kedatangan Tuhan Yesus untuk kali kedua itu sudah sangat dekat. Banyak hamba-hamba Tuhan juga mendapatkan hal yang sama. Ini waktunya kita sungguh-sungguh bersiap-siap karena kedatangan Tuhan untuk kali kedua sudah sangat dekat. Nah, jika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di muka bumi ini merupakan suatu masa untuk kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Ini waktunya kita hidup tidak hanya berfokus kepada hal-hal yang duniawi, tetapi
sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Seperti dalam Kolose 3 ayat 1 dan 2, firman Tuhan katakan. Kolose 3, 1 dan 2, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah saudaraku, di ayat ini, memikirkan perkara yang di atas, itu berarti kita mempertimbangkan dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Seperti kita ketahui bersama, prioritas, tujuan, dan sasaran hidup kita adalah untuk lebih lagi mencari hal-hal yang rohani. Untuk itu, firman Tuhan kembali mengingatkan kita agar kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk berusaha masuk rumah sorgawi, berusaha masuk sorga. Nah, untuk masuk sorga atau rumah sorgawi, memang ada tuntutan-tuntutan yang tidak boleh diabaikan oleh setiap orang percaya dan yang senantiasa harus kita lakukan. Tuntutan yang pertama yang tidak boleh kita abaikan adalah mengenal Kristus. Mari saudara, saat ini kita tanya dan lihat kondisi diri kita masing-masing. Saya tidak peduli sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen dan percaya pada Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah? Atau kita hanya sebatas tahu? Seperti kita mengerti, ada suatu perbedaan antara tahu dan kenal. Kalau tahu, itu bisa dicapai dengan belajar, menyelidiki, mendapatkan info-info, dan itu hanya sebatas pengetahuan akademis saja. Contoh. Misalnya kita membaca biografi seseorang. Kita bisa mendapatkan detail info, latar belakang orang tersebut, seperti apa hal-hal yang disukai, apa pekerjaannya, apa pencapaian-pencapaiannya, kesuksesan, dan lain sebagainya. Tetapi, sedetail-detail dan selengkap-lengkapnya kita tahu segala sesuatu mengenai orang tersebut, itu tidak menentukan dan bukan menjadi jaminan bahwa kita kenal orang tersebut. Kalau kenal, itu didasarkan atas hubungan pribadi. Ada komunikasi, ada interaksi yang dijalin dari waktu ke waktu. Dari hasil komunikasi, hasil interaksi, lama-lamaan, kita bisa lebih mengerti apa kesukaannya, mengerti ketidaksukaannya, mengerti isi hatinya, mengerti beban pikirannya, dan sebagainya. Demikian juga saudara, pengenalan kita akan Tuhan. Manusia tidak bisa hanya sebatas tahu dengan segala macam pengetahuan akademis intelektual yang dapat kita pelajari tentang Tuhan saja. Tetapi, semua yang kita lakukan, itu harus didasarkan suatu hubungan yang intim melalui hati yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Tujuan dari mengetahui kebenaran, tujuan dari mengetahui kebenaran teologis, ialah kasih akan Allah, kebebasan dari dosa, menghasilkan kekudusan, gaya hidup yang benar, selaras dengan cara Allah. Belajar Alkitab atau pendalaman Alkitab yang benar, itu menekankan kebenaran yang sejati, yaitu mengenal Yesus, menjadi serupa dengan Yesus, dan melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan dengan tepat. Jadi saudara, itu bukan sekedar mengetahui fakta dan kebenaran Alkitab saja. Harus kita mengerti, setinggi-tingginya pengetahuan akademis atau intelektual, itu tidak menjamin kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah. Banyak contoh orang-orang pandai dan hebat sepanjang sejarah yang mempelajari, menyelidiki fakta kebenaran Alkitabiah sebagai pengetahuan akademis,
dan akhir hidupnya malah menolak Tuhan. Saya pernah saudara, waktu kuliah, tesis terakhir saya itu mengenai hal ini. Jadi saya melihat, ada orang, wah luar biasa. Awalnya cinta Tuhan, awalnya sungguh-sungguh mau belajar, mau cari, dia gali, dia terus tanya dan segala macamnya. Akhir hidupnya justru menolak Tuhan. Padahal secara pengetahuan akademis, mereka itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa tahu. Tahu kan sejarah rencana penyelamatan, bahkan ada yang sangat tahu dan hafal ayat-ayat yang ada dalam Alkitab. Tetapi semuanya itu hanya sebagai pengetahuan akademis saja. Sifatnya tidak menyelamatkan. Sepanjang hidup dan akhir kehidupan mereka di bumi, sepertinya mereka mengenal Tuhan. Padahal mereka hanya tahu sebatas kulit, tidak tahu dan sungguh-sungguh tidak mengenal Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan, Matius 7. Firman Tuhan di Matius 7 ayat 22-23 itu kembali mengingatkan kita sebagai peringatan. Dikatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23. Pada waktu itulah aku, kata Tuhan, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sungguh mengerikan saudara, sungguh mengerikan. Nah, kalau kita perhatikan saat ini, kerinduan terbesar dari Rasul Paulus, itu tertulis di Filipi 3 ayat 10-11. Coba kita perhatikan, apa kerinduan terbesar Paulus yang tertulis di Filipi 3 ayat 10-11. Firman Tuhan katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya perhatikan saudara, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, perhatikan di sini saudara. Perhatikan. Hal-hal di atas seperti kerinduan terbesar dari Paulus, ini juga seharusnya menjadi kerinduan kita. Yaitu mengenal, mengalami persekutuan pribadi yang akrab dengan Tuhan, dan semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Hal-hal ini dapat terjadi ketika kita mau terus mendengarkan firman-Nya, mengikuti pimpinan Roh Kudus, menanggapi semua tindakannya dengan iman, kebenaran, ketaatan, serta menyatu dengan segala urusan dan maksudnya. Selain itu saudara, selain hal-hal di atas, kita juga mau mengambil bagian dalam penderitaan Kristus dengan menyangkal diri, menyalibkan manusia lama, menderita karena Kristus dan kerajaannya. Saudaraku, kekristenan itu membangun suatu hubungan yang intim, kehidupan yang mengasihi dan intim dengan Tuhan. Ini menuntut agar kita, saudara saya, itu mengenal dengan hati. Ada relationship, hubungan yang intim dengan Tuhan, agar kita dapat menangkap dan mengerti isi hati dan pikiran Tuhan untuk zaman ini. Nah, jika hal ini saudaraku disertai dengan pengetahuan dan pemahaman firman Tuhan yang benar, maka saudara akan mengenal Kristus dan saudara hidup akan semakin serupa dengan gambarnya. Amin, haleluya. Nah yang kedua saudara, tuntutan yang berikutnya untuk kita dapat masuk rumah surgawi kita, yaitu
terus mengerjakan keselamatan kita. Ya, terus mengerjakan keselamatan kita. Filipi 2 ayat 12a firman Tuhan katakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah," perhatikan, "tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Dalam mengerjakan keselamatan, ini merupakan bagian atau respon kita sebagai manusia kepada Tuhan. Ini juga merupakan salah satu peperangan rohani untuk mematikan kedagingan, mematikan kehidupan yang berdosa, dan mengikuti tuntunan Roh Kudus yang harus, perhatikan, terus-menerus dilakukan sampai kita masuk kekekalan. Ini merupakan suatu tuntutan, saudara, sampai akhir. Agar apa? Agar kita tidak kehilangan keselamatan. Yang ketiga, tuntutan yang tidak boleh kita abaikan. Yang ketiga adalah berlari menuju tujuan sorgawi. 1 Korintus 9 ayat 24-27 firman Tuhan katakan, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu," garis bawahi saudara, "larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, saudara saya, gereja Tuhan, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu Rasul Paulus katakan, "Aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." Wow. Seperti Rasul Paulus nyatakan, ada suatu prinsip, yaitu jika kita menyerah atau gagal melawan keinginan berdosa dalam penguasaan diri, dalam penyangkalan diri, berhenti dalam pengudusan diri, orang Kristen itu dapat kehilangan keselamatan kekalnya loh. Oleh sebab itu saudaraku, sikap hati yang sama seperti Rasul Paulus, itu juga harus kita miliki. Yaitu, dengan kasih karunia Allah, kita mengerahkan segenap kekuatan, memusatkan pikiran, agar tidak gagal mencapai keselamatan yang sempurna. Saudara, lakukan hal ini. Terus berlari, terus berlari, terus berlari, sampai engkau mendapat mahkota kekal, sorga mulia. Yang keempat, yang tidak boleh diabaikan adalah berpegang teguh kepada firman Allah. Dan yang terakhir, yang kelima, untuk masuk rumah sorgawi. Ada tuntutan yang tidak boleh diabaikan, yaitu tekun berdoa dan masuk masa perhentian. Nah, saudaraku, September 6, 2021, setelah matahari terbenam, bangsa Israel itu memasuki tahun yang baru, tahun 5782. Mereka memasuki tahun Syabat atau masa perhentian bagi mereka. Secara umum, arti Syabat adalah suatu hari untuk beristirahat dari semua pekerjaan, dari semua kesibukan sehari-hari. Untuk apa? Memberikan diri istirahat, dan sebagai gantinya, kita harus beribadah, bersekutu, dan mengkhususkan waktu untuk menyembah Tuhan. Nah, pesan Tuhan kepada kita gerejanya, dalam masa-masa yang seperti ini, dalam masa-masa yang tidak menentu seperti saat ini masa di mana kita sebagai gereja Tuhan, yang Tuhan kondisikan. Saudara tahu, kita gereja Tuhan sedang dikondisikan agar kita lebih lagi mempersembahkan diri kepada Allah dengan cara mengkhususkan suatu masa untuk lebih lagi mencari wajah Tuhan, untuk lebih lagi mengenal Allah, memusatkan diri kepada perkara-perkara Tuhan, memusatkan diri pada perkara-perkara yang di atas, hal-hal yang menyangkut kehidupan rohani, kehidupan kekal. Dengan cara bagaimana? Mari lebih banyak masuk dalam masa perhentian, dalam doa penyembahan kita pada Tuhan. Saya sangat percaya saudara,
Jika kita sebagai umat Tuhan sungguh-sungguh mau meresponi untuk terus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan keluarga kita, sahabat kita, teman-teman kita, kolega kerja mungkin, atau teman sekolahmu, dan terus berdoa, melakukan apa yang Tuhan suruh tanpa jemu-jemu. Selain kita memperoleh keselamatan kekal, lawatan Allah, pencurahan Roh Kudus yang terbesar, pertobatan jiwa-jiwa yang terbesar dan terakhir, itu akan terjadi atas Indonesia on time. Yang percaya dan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Yesus, Bapa, hamba-Mu telah selesai Tuhan menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu saatnya berdoa Tuhan, biarlah surga terbuka, open heaven, surga terbuka di setiap rumah yang ada, setiap tempat yang ada, surga terbuka. Dan biarlah Tuhan malaikat-Mu naik turun Tuhan berkat Allah yang sempurna. Hamba berdoa saat ini Bapa, dalam masa-masa ini Tuhan kami berjanji Tuhan, kami berjanji. Kami akan sungguh-sungguh mempersiapkan hati kami, mempersiapkan diri kami, lebih memikirkan perkara-perkara yang sorgawi, lebih memikirkan perkara-perkara yang rohani Tuhan, daripada hal yang duniawi. Hamba berdoa saat ini Bapa, untuk setiap anak-anak-Mu, biarlah pengurapan-Mu Tuhan mengajar mereka. Roh takut akan Tuhan tercurah dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu akan mengajar, akan melingkupi mereka, akan menuntun mereka Tuhan. Biarlah umat-Mu hari-hari ini Tuhan akan mengalami Engkau lebih lagi. Hamba berdoa Tuhan, biarlah dalam masa-masa ini juga berkat supranatural tercurah dalam nama Yesus. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna tercurah dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan tercurah dalam nama Yesus. Perkenanan demi perkenanan yang luar biasa juga tercurah dalam nama Yesus. Kau mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Kau mengasihi anak-anak-Mu Tuhan. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan kita. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.